Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu al-khairat wal barakat wa bi tawfiqihi tatahaqqaqu al-maqasid wal ghayat. Nahmadullaha subhanahu wa ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa nashkuruhu wa la nakfuruhu wa nakhla'u wa nas'aluhu man yafjuruhu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karim wa azim wa taraham wa tahannan ala man bihi turja syafa'atuhu yawmal qiyamah sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, saudara-saudara, para hujjaj jamaah salat maghrib, jamaah majelis taklim Masjid Jami' Al-Akhyar rahimahumullah, bil khusus yang saya hormati segenap asatidzah, alim ulama, tokoh dan sesepuh masyarakat, akhi fillah, ketua masjid Ustaz Muhammad Naim, akhi fillah, Ustaz Ansari, akhi fillah, Ustaz Murhadi, Ustaz Komaruddin, orang-orang tua kami, di antaranya Al-Ustaz Al-Hajj Zainal Abidin, orang tua kami Al-Mukarram Bapak Haji Tambain Al-Mukarram, Bapak Haji Madinah, Bapak Ghazali, Bapak Haji Nasrullah, ini Ustaz Abdul Rahman Yusuf, asatidzah yang lain, mohon maaf saya tidak menyebutkan, namun tidak mengurangi ta'zim dan hormat saya. Puji dan syukur sama-sama kita haturkan kehadirat Allah. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita baca Fatihah, kita mohon kepada Allah dengan Fatihah ini semoga orang-orang tua kita, guru-guru kita, keluarga kita yang telah pulang ke rahmatullah, bil khusus orang-orang yang sudah berkiprah banyak buat Masjid Jami' Al-Akhyar ini, semoga almarhumin almarhumat di alam kuburnya senantiasa mendapatkan cucuran rahmat maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jinan. Yang sedang berbaring sakit, semoga Allah Subhanahu wa taala segera angkat penyakitnya, Allah pulihkan kesehatannya, Allah berikan kesabaran, ketabahan kepada mereka dan keluarganya. Kita doakan anak-anak kita, adik-adik kita, saudara-saudara kita yang tengah belajar, tengah menuntut ilmu, semoga Allah Subhanahu wa taala yaftah alaihim, Allah bukakan pintu kecerdasan, Allah bukakan pintu keberhasilan, Allah jadikan anak-anak kita semuanya anak-anak yang salihin, salihat, taat kepada Allah dan Rasulnya, berbakti kepada orang tuanya, ilmunya kelak bermanfaat fid dini wal dunya wal akhirah. Kita semuanya yang tengah usaha, yang tengah ikhtiar, yang punya hajat, punya keinginan, semoga usaha ikhtiar kita mendapat ridho Allah, hajat keinginan kita dimudahkan dan disampaikan Allah. Kita dibukakan pintu rezeki yang seluas-luasnya. Pandemi Covid semoga segera dibersihkan dari persada tanah air tercinta Indonesia, dan kita dijaga, dipelihara oleh Allah sehingga kita tidak tertular, kita tidak terpapar wabah pandemi Covid-19 ini. Dan malam hari ini kita yang sudah berada di 18 Rajab 1443 Hijriah, kita mohon kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa a'inna 'ala syiyam wal qiyam wa tilawatil Qur'an wa a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika wa hasil ya rabb maqasidana bitilkan niyati wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masyaallah muslimin wa saudara-saudara para hujjaj, seperti yang saya sampaikan di pertemuan-pertemuan yang sebelumnya menjelang Ramadan, apalagi sekarang sudah di 18 Rajab 1443 Hijriah. Nastaqbil nurahib Ramadan, kita sambut, kita song-song Ramadan. Sering saya sampaikan, pertama berdoa bi an yuballighana Allah Ramadan wa nahnu fi sihhatin wa afiyah. Terus saja berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita disampaikan ke Ramadan dalam keadaan sehat wal afiat. Setidaknya doa yang diajarkan Rasul terus dibaca, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa ballighna ila Ramadan. Satu. Yang kedua, kita song-song Ramadan bil farahi wal ibtihad, song-song dengan penuh sukacita, song-song dengan penuh kegembiraan, karena di Ramadan amalan-amalan kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala 10 sampai 700 kali lipat, bahkan mungkin lebih dari itu. Saya sering katakan, Al-Imam Syafi'i bukan gak tahu hadis yang melarang seseorang itu menghatamkan Al-Quran kurang dari 7 hari atau dari 3 hari. Tapi apa yang dilakukan Al-Imam Syafi'i? Kalau sudah datang Ramadan, yakhtim fil yaumi wal lailah khatmataini. Imam Syafi'i menghatamkan Al-Quran sehari semalam 2 kali hatam. Dia bukan gak tahu hadis yang melarang seseorang itu untuk menghatamkan Al-Quran kurang dari 7 hari, bukan gak tahu. Tapi dia ingin istifadah, memanfaatkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Ini. Yang ketiga, song-song Ramadan ini dengan erat kaitannya dengan kajian kita bil ilmi wal fiqhi bi ahkami Ramadan. Song-song Ramadan pakai ilmu, pakai fikih. Kita baca bukunya Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali. Mungkin nanti saya gabung-gabung dengan buku-buku yang lain. Kemudian yang selanjutnya, kita song-song Ramadan biwadil mukhattatat, dengan membuat program-program kaifa nastafidu min Ramadan, supaya kita bisa memanfaatkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Yang terakhir, jangan lupa bitaubatin nasuh minadz-dzunub. Kalau kata orang-orang yang belajar tasawuf, katanya bitakhalli, nanti baru kita bitahalli, bersih-bersih dulu. Maka terus saja baca. Tadi anak-anak saya dengar membaca istighfar Rajabnya, terus dibaca Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Bahkan tambah dengan sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'adika mastata'tu a'udzu bika ya rabb min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Masyaallah muslimin, kita lanjut kajian kita di buku Ihya Ulumuddin Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali. Kemarin di muqaddimah pertama saya mengajak juga buat para khutbah ini pakai muqaddimahnya yang dibaca oleh Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali. Jadi kalau datang Ramadan dia punya muqaddimah sendiri dia. Kemarin sudah saya sampaikan di antara Al-Imam Al-Ghazali ini di muqaddimah tentang puasanya dia mengatakan, alhamdulillahilladzi ja'ala as-shauma hisnan li'ibadihi wa junnata wa fataha lahum bihi abwabal jannah wa arrafahum anna wasilat asy-syaitanu ila qulubihim asy-syahawat al-mustaqinnah wa inna biqam'iha tusbihu an-nafsu al-mutma'innatu dhahirat asy-syauqah fi qasmi khasmiha qawiyatal minnah. Memang bahasanya juga bagus, ujung-ujungnya tuh tak marbutah semuanya. Hisnan li awliyaihi wa junnah
wa fataha lahum bi abwabal jannah. Terus ila qulubihim syahwatul mustaqinnah wa inna biqam'iha tusbihu nafsul mutmainnatu dhahiratas syaukah fi qasmi khasmiha qawiyatan minnah. Terus nun tak marbuta semuanya. Kita sudah sampai kemarin di muqaddimahnya. Saya mau baca beberapa hadis di antaranya ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Inna Allah Ta'ala yubahi malaikatahu bisyabab al-abid. Allah di hadapan malaikat-malaikatnya membanggakan anak muda yang dia tidak tenggelam di masa mudanya kecuali dengan mengabdikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita baca hadis 7 golongan yang termasuk mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti di hari kiamat, ketika tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah, salah satunya adalah syabun nasya'a fi ibadati rabbi, anak muda yang tumbuh untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu gak gampang. Biasanya anak muda itu masa muda adalah masa hura-hura, tapi justru dihabiskan untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hadis ini Allah Subhanahu wa Ta'ala membanggakan kepada malaikat-malaikatnya akan anak muda yang justru masa mudanya dipakai untuk beribadah. Fayaqul, lalu Allah berfirman, ayyuhasyab at-tarik syahwatahu. Nah, di antara anak muda ini yang meninggalkan syahwatnya, wahai pemuda yang meninggalkan tarikan syahwatnya, li ajli, meninggalkan tarikan syahwatnya karena aku atau demi aku, al-mubdhil syababahu li, yang mengeluarkan masa mudanya hanya semata-mata untuk aku, mempersembahkan masa mudanya hanya untuk aku. Jadi anak muda kalau dia masa mudanya justru dihabiskan untuk beribadah kepada Allah, dia dibangga-banggakan di hadapan malaikat-malaikatnya. Anta indi kaba'di malaikah. Anak muda yang beribadah di masa mudanya, ini kata Allah di dalam hadis qudsi ini, engkau di sisiku bagaikan malaikat-malaikatku. Subhanallah. Ini Imam Ghazali ngomong sama anak muda begitu. Anak muda yang mana? Yang meninggalkan tarikan syahwatnya semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Engkau di sisiku bagaikan malaikat-malaikatku. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fi shaib, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda tentang orang yang berpuasa. Yaqulullahu azza wa jalla, berarti ini hadis qudsi. Allah berfirman, unzuru ya malaikati, lihatlah wahai malaikat-malaikatku, ila abdi, kepada hamba-hambaku, talqa syahwatahu wa ladzatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli. Ini juga kita sekali lagi anak muda dibanggakan betul di hadapan malaikat-malaikatnya. Rasul bersabda, Allah berfirman, unzuru ya malaikati, wahai malaikat-malaikatku, lihat hambaku, talqa syahwatahu, dia tinggalkan syahwatnya, wa ladzatahu, kenikmatannya, wa ta'amahu, makanannya, wa syarabahu, minumannya, min ajli, semata-mata karena aku. Subhanallah. Fala ta'lamu ma ukhfiya lahum min nafs, fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaan bima kanu ya'malun. Ini kalau diartikan di tafsir Departemen Agama, maka tidak seorang pun mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyenangkan hati sebagai balasan terhadap apa-apa yang mereka kerjakan. Jadi tidak ada yang tahu. Makanya kalau udah berbicara tentang puasa itu, kullu amali ibni adam lahu illa asyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Semua amalan anak manusia buat dia. Tuh, sholat buat antum, sedekah buat antum, kecuali kata Allah Subhanahu wa Ta'ala puasa itu buat aku.
akulah yang akan memberikan ganjarannya. Maka Allah akan memberikan ganjaran khusus buat orang-orang yang berpuasa. Di antaranya nanti ada satu pintu di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala yang khusus diperuntukkan buat orang-orang yang kerap kali melakukan puasa, baik puasa wajib maupun puasa sunnah. Nah, karena di dalam puasa di sini juga disebutkan kila kana amaluhum asyam. Ini nggak ada yang tahu apa yang disembunyikan oleh Allah berupa balasan kenikmatan dengan apa yang mereka kerjakan. Apa yang dikerjakan? Nah, yang mereka kerjakan diantaranya adalah asyam, berpuasa. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Maka kemarin sudah kita pelajari itu as-saumu rukul iman. As-saumu rukul iman. Kemudian as-saumu nisfus sabar, was-sabru nisful iman. Nah, ini orang-orang yang bersabar, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Di balik puasa kita ada kesabaran yang begitu tinggi. Maka orang yang bersabar ketika berpuasa, mereka akan dibalas penuh ganjarannya tanpa dihitung-hitung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya orang yang berpuasa akan mendapatkan ganjaran yang begitu tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sebabnya apa? Saya pindah-pindah saja langsung. Ada dua di sini. Lima naya ini. Yang pertama, an-nasauma kafun wa tarkun. Karena di dalam berpuasa itu ada kafun, artinya man'un. Yang halal tidak dilakukan. Dia cegah dirinya dari yang halal. Wa tarkun, dia tinggalkan. Wa huwa fi nafsihi sirrun laisa fihi amalun yushahad. Di sisi lain puasa itu amat sangat rahasia, amalan yang tidak bisa disaksikan oleh siapapun. Antum sholat jumprat-jumprit, sujud ruku antum bisa dilihat oleh orang lain. Tapi kalau antum berpuasa, rahasia yang tahu antum berpuasa atau tidak hanya antum dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini dikatakan sirrun laisa fi amalun yushahad. Enggak tahu. Orang yang berpuasa, maka Sayyidina Ali itu kalau berpuasa, bibirnya itu sengaja dikasih aduhan. Aduhan itu semacam minyak biar kelihatan klimis mulu. Nah, kata orang Sayyidina Ali enggak pernah puasa, padahal Sayyidina Ali berpuasa gitu. Wa jami'u a'malit ta'at bimashhadin minal khalqi. Semua amalan-amalan ketaatan itu biasanya bisa disaksikan oleh makhluk. Wa mar'iyun, dan dilihat oleh makhluk. Wa saumu la yarahu illallah. Sementara puasa tidak ada yang bisa menyaksikan puasa seseorang kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa innahu amalun fil batin bisabril mujarrad. Puasa itu amalan, bukan amalan zahir, tapi amalan batin yang semata-mata, mujarrad itu semata-mata membutuhkan kesabaran. Itu yang pertama. Jadi as-saumu itu kafun wa tarkun, yang halal saja ditinggalkan. Wathani, yang kedua, qahrun li aduwillah, menekan, mengkerangkeng musuh-musuh Allah. Siapa musuh Allah? Setan. Fa inna wasilatas syaitan laknatullahi asyahawat. Karena wasilah setan untuk masuk ke dalam diri manusia itu syahwat. Nah, ketika bulan Ramadan syahwat itu diredam, maka asyaitanu yajri min ibni adam majrad dam. Setan itu bisa masuk ke dalam tubuh manusia dengan aliran darah, melalui aliran darah. Maka Nabi bilang fadayyiquhu bilju, persempit aliran darah tempat masuknya setan ke dalam tubuh manusia dengan berlapar-lapar. Maka kalau udah sore katanya setan itu udah semaput. Kalau udah menjelang maghrib setan udah kelepek-kelepekan. Begitu datang maghrib kita kayak ngancam, apa aja kita makan.
Akhirnya setannya kuat lagi apa enggak? Maka Imam Ghazali nanti diantaranya ini nasihatin kita semuanya nih yang berpuasa, alla yastakthira minat ta'amil halal indal iftar. Jangan terlalu banyak mengkonsumsi makanan meskipun itu halal ketika berbuka. Ini ngancam. Ini nggak boleh lagi, belum lagi siang, lagi sore. Begitu buka apa aja dikonsumsi. Akhirnya setan yang udah semaput segar lagi. Nah, kalau udah segar gimana? Mau terawih malas. Itu nasihat Imam Ghazali nanti itu, alla yastakthira minat ta'amil halali indal iftar. Wa innama taqwa asyahwat bil akli wasyurb. Syahwat itu menjadi kuat kalau kita terus makan, kalau kita terus minum. Maka syahwat itu akan melemah kalau kita tekan, kita kerangkeng dengan tidak makan, dengan tidak minum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asy-syaitan la yajri min ibni Adam majrad dam fadayyiqu majarihi bil ju." Itu tadi yang saya sebutkan, persempit aliran darah kita itu, tempat masuknya setan dengan cara berlapar-lapar. Nah, saya nggak baca banyak ini intinya di situ. Nah, yang selanjutnya ini al-faslul awal fil wajibat was sunan al-zahirah. Jadi Imam Ghazali nanti dia nggak meninggalkan al-a'mal al-zahirah. Apa itu puasa? Dia terangkan puasa itu nggak makan, nggak minum, begini. Tapi nanti bukan cuma itu yang disoroti oleh al-Imam al-Ghazali. Yang disoroti oleh al-Imam al-Ghazali tentang as-salatu as-saum wa syurutuhul batinah. Nah sekarang al-wajibat was sunan al-zahirah, yang zahirnya dulu. Ini berpuasa. Satu, muraqabatu awali syahri Ramadan wa dzalika bi ru'yatil hilal fa in humma bi istiqmari 30 yawman min Sya'ban. Ini amalan yang zahir yang seharusnya dilakukan oleh orang yang akan berpuasa. Satu, muraqabah, menanti, mengintip awal bulan Ramadan. Menanti, mengintip awal bulan Ramadan. Caranya bagaimana? Ru'yah. Kalau sekarang kita sudah dimudahkan, antum tidak meru'yah sendiri-sendiri. Kita punya perwakilan yang diselenggarakan oleh Departemen Agama Pusat yang menggandeng ormas-ormas Islam dan menggunakan teknologi canggih melakukan ru'yah di tempat-tempat strategis. Hasilnya dibawa, sampaikan kepada kita masyarakat ini. Meskipun sampai sekarang banyak orang juga masih melakukan ru'yah sendiri. Fa'inuhumma, ketika hilal awal Ramadan ini tidak nampak karena tertutup oleh awan, fastikmal 30 yauman min Sya'ban, bulan Sya'bannya disempurnakan 30 hari. Rasul dulu puasa Ramadan itu difardukan oleh Allah kepada Rasulullah dan kepada umat Islam tahun kedua hijrah, menjelang Ramadan di bulan Sya'ban. Kalau sebelumnya nggak ada puasa Ramadan. Rasul waktu di Makkah itu pernah melakukan puasa Asyura 10 bulan Muharram. Maka nanti ketika pindah ke Madinah, kalau waktu di Makkah dia nggak menganjurkan sahabat. Rasul seakan mengatakan, man sya'a falyasum wa man sya'a falyatruk. Yang mau puasa Asyura silahkan, yang nggak mau puasa Asyura silahkan. Tapi begitu dia pindah ke Madinah, dia menemukan orang-orang Yahudi berpuasa. Lalu Rasul tanya, kenapa kalian berpuasa pada hari Asyura? Mereka mengatakan, hari ini anjallahu Musa, Allah selamatkan Nabi Musa, wa aghraqallahu Fir'auna, Allah tenggelamkan Fir'aun. Fasyukran lillah, sebagai ungkapan rasa syukur kami puasa. Tapi apa kata Rasulullah? Nahnu ahaqqu bi Musa minkum, kami lebih berhak terhadap ajaran Nabi Musa ketimbang kalian. Karena orang Yahudi itu, ajaran Nabi Musa itu sudah dilakukan tahrif, artinya sudah diselewengkan. Kitab-kitab sucinya itu sudah tidak otentik lagi.
Sudah dirubah oleh tangan-tangan mereka itu. Maka Rasul puasa dan sahabat-sahabat juga berpuasa. Tapi tahun kedua hijrah menjelang Ramadan di bulan Sya'ban turun perintah untuk puasa Ramadan. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Berapa kali Rasul berpuasa Ramadan? 9 kali. Tis'a Ramadanat, 9 kali. Dari 9 kali puasa Ramadan, semuanya bilangannya ini ganjil, nawakis, cuma 29 hari saja. Kecuali satu, Rasul puasa Ramadan 1 bulan full, 30 hari. Saya mau tanya, tahun lalu antum masih ingat enggak Ramadannya berapa hari? 25, 29 apa 30? 9 kali Rasul puasa Ramadan, 8 kali cuma 29 hari. Hanya sekali Rasul puasa Ramadan setelah difardukan yang 30 hari. Selainnya 29 hari. Maka nggak usah heran besok kalau tahun ini cuma 29, tahun besok cuma 29, tahun besok cuma 29, nggak apa-apa. Rasul saja begitu dulu. Karena bulan Arab itu Asyuhur al-Arabiyah tatarawahu baina tis'in wa isyrin ila thalasin. Kisarannya bulan Arab itu 29-30. Dan ternyata 9 kali Rasul puasa Ramadan, 8 kali diantaranya cuma 29 hari. Ini wa na'ni bi ru'ya al-ilm wa yahsulu dzalika bi qauli adlin wahid. Yang kita maksud dengan ru'yah adalah kita mengetahui bahwa awal bulan Ramadan sudah datang. Salah satu caranya bi qauli adlin wahidin, ada orang adil. Adil itu artinya orang ahli ibadah, orang mutamassika bil Islam. Betul-betul dia bilang, demi Allah, kata orang alim nih, kata orang baik ini, kata orang ahli ibadah, saya melihat hilal bulan Ramadan. Kalau dia ngomong begini nih, rajulun adlun, antum mau puasa ikut dia silahkan. Itu termasuk al-ilm. Al-ilm yahsul biqauli adlin wahidin, dengan cuma pendapat seorang yang adil. Adil di sini adalah orang yang berpegang teguh dengan syariat, bukan orang fasik. Kalau orang yang fasik ente jangan percaya. Besok puasa, anda udah melihat hilalnya. Kata siapa? Kata orang fasik. Jangan dipercaya kalau begitu. Wala yasbut hilalu Syawal illa biqauli adlaini. Beda dengan awal hilal bulan Syawal. Kalau awal bulan Syawal tidak diterima kecuali dengan pendapat 2 orang yang adil. Kalau bulan Ramadan 1 orang adil saja, kata Imam Ghazali, boleh kita puasa. Tapi kalau mengakhiri puasa Ramadan, masuk awal hilal Ramadan, harus 2 orang adil. Nah, saya nggak baca selanjutnya. Asani an-niyah. Yang kedua, puasa Ramadan itu harus pakai niat. Wala budda likulli lailatin min niyatin mubayyinah muayyanah jazimah. Pasti. Falau nawa an yasuma syahra Ramadan daf'atan wahidatan lam yakfihi. Enggak boleh. Niat itu harus muayyanah, mubayyinah, dan harus dilakukan setiap malam. Ini bahasanya nanti mubayyatah. Mubayyatatun artinya setiap malam kita harus mengucapkannya. Jadi kalau ada orang niatnya nawaitu sauma syahrin min ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala, enggak boleh. Tapi ada ulama sebagai ihtiyati saja itu boleh. Setiap malam kita masih harus tetap melakukan apa? Niat setiap malam. Niatnya yang benar bagaimana? Ini selalu kita perbaiki nih. Niatnya yang benar, nawaitu sauma ghadin an adai fardi syahri ramadhani. Yang benar kalau kaidah bahasanya adalah ramadhani hadhis
sanati lillahi ta'ala. Mudhaf ilaih. Boleh nggak dibaca Ramadan? Boleh. Kalau dibaca dalam buku At-Taqriratus Sadidah boleh. Tapi lihat, nawaitu sauma ghadin an adai fardi syahri Ramadana, tapi ditambahin lihadhis sanati lillahi ta'ala. Kalau mau Ramadana boleh bacanya besok Ramadana, tapi bukan Ramadana hadhis sanati, tapi Ramadana lihadhis sanati lillahi ta'ala. Nanti antum jangan lagi istidlalnya dengan itu di televisi, di radio, Ramadana, biarin aja. Afgan itu yang ngomong ini nih, niat ini, dia nggak belajar fikih kayak kita. Maka jangan dipercaya. Tontonan jangan dijadikan tuntunan. Jadi niatnya besok nawaitu sauma ghadin an adai fardi syahri ramadhani hadhis sanati lillahi ta'ala. Kalau mau Ramadana boleh Ramadana lihadi, ada lamnya, lihadhis sanati lillahi ta'ala. Bagaimana kalau kemarin saya niatnya salah mulu? Sah nggak puasa saya? Sah. Antum jangankan pakai bahasa Arab, niat cuma pakai bahasa Indonesia saja sudah sah. Ini Imam Ghazali ini mengatakan begitu. Kalau niat sekaligus dari awal sampai akhir nggak boleh. Wa huwa alladzi anaina biqaulina kulla lailatin. Maka dia mengatakan kulla lailatin, harus setiap malam. Walau nawa bin nahar lam yajuzhu. Puasa wajib Ramadan niatnya di siang hari nggak boleh. Kalau puasa sunnah boleh. Untuk hari Senin udah jam 9 belum ketemu kopi, belum ketemu makanan, lalu antum ya udah anak puasa, boleh. Bahkan kalau ada orang yang biasa puasa Senin Kemis dia puasa, dia lupa kalau hari itu hari Senin, dia ngopi, tetangganya Pak Haji tumben hari Senin nggak puasa, lalu dia udah ngopi. Boleh, itu dianggap lupa dia niat hari itu puasa meskipun udah kena kopi, asalkan dia terbiasa melakukan puasa sunnah. Itu hebatnya orang yang terbiasa melakukan amalan-amalan baik tuh begitu. Kayak antum terbiasa melakukan sholat secara berjamaah, suatu hari antum sakit tidak bisa berjamaah, nggak berangkatnya antum ke masjid, tetap antum ditulis seperti orang yang melakukan sembahyang secara berjamaah karena sakit tadi. Orang terbiasa melakukan puasa sunnah Senin Kemis, dia lupa kalau hari itu hari Senin. Dia udah makan, udah ngopi, tetangganya lewat tumben nggak puasa. Ini kan hari Senin Pak. Astagfirullahaladzim. Niat dia di situ puasa, boleh. Itu kalau puasa sunnah begitu. Tapi kalau puasa wajib nggak boleh. Wala saumal fardhu illa at-tatawwu, kalau tatawwu boleh. Wa huwa alladhi anaina biqaulina mubayyatatan itu harus diniatkan di malam hari. Walau nawa as-sauma mutlaqan nggak boleh juga. Nawaitu sauma nggak boleh. Jadi ada nawaitu sauma ghadin, besok puasanya, nawaitu sauma aja mutlak itu nggak boleh. Lam yajudu hatta yanwiya fardhatan lillahi ta'ala. Ini panjang niat-niat, saya nggak lanjutkan. Yang ketiga, al-imsaku an isali syai'in ilal jawfi amdan ma'a dzikri shaum. Menahan diri untuk tidak memasukkan sesuatu ke dalam rongga tubuh kita. Al-jawf itu boleh ke dalam rongga mulut kita dengan sengaja. Ma'a dzikri shaum. Ketika kita ingat bahwa itu adalah puasa. Tapi kalau nggak ingat boleh. Maka kalau nggak ingat itu Tuhan lagi berbaik-baik sama kita. Udah makan sebakul, minum seketel, lupa. Gue lupa. Allah at'amakallah wasaqakallah. Kamu dikasih makan, dikasih minum sama Allah Subhanahu wa ta'ala.
Tapi kalau nggak lupa nggak boleh. Nah di sini dia menyebutkan ini yang batal-batal menurut Al Imam Al Ghazali. Al akal, makan batal. Asyurab, as-su'ud. As-su'ud itu memasukkan sesuatu ke dalam telinga, ke dalam hidung, memasukkan sesuatu ke dalam hidung. Nah maka ini Ghazali, Hujjatul Islam Al-Ghazali. Maka menurut Al-Imam Al-Ghazali memasukkan sesuatu ke dalam rongga hidung itu batal puasa kita, nggak boleh. Kenapa? Ya PCR. Nah ini besok-besok Al-Ghazali ini, Imam Ghazali nggak boleh. Swab, antigen, PCR nggak boleh itu. Al-Huknah, termasuk Imam Ghazali tidak membolehkan suntik. Antum kan udah suntik 2 kali nih, sekarang 3 kali diminta booster. Itu ada yang politikus PDI marah-marah itu. Dulu katanya perjanjiannya 2 kali, sekarang 3 kali, besok 4 kali lagi. Gitu. Wala yafsudu bil fasdi. Al fasdu enggak merusak puasa kita. Al fasdu itu kaki kita biasanya ditores, dikeluarkan darah kotornya, itu al fasdu. Al hijamah dibekam. Berbekam itu enggak membatalkan puasa. Wal iktihal, memakai celak mata juga enggak membatalkan puasa. Wa idkhalu al mil fil udhun, memasukkan stik ke dalam telinga. Kalau sekarang apa biasanya nih? Kayak cotton bud. Cotton bud itu kalau di sini idkhalu al-mil, ini la yafsud, memasukkan stik ke dalam telinga itu enggak membatalkan puasa. Wal ihlil, memasukkan sesuatu ke dalam saluran kencing. Orang yang di rumah sakit pakai apa tuh? Kateter. Kateter nggak batal itu, memasukkan sesuatu ke dalam ihlil itu saluran kencing nggak membatalkan, kecuali katanya illa an yaqtura fihi ma yablughu al-mathabah, kecuali diteteskan sesuatu yang nanti tetesan itu sampai ke kandung kemih, kandungan kencingnya itu. Jadi melalui, kalau dimasukkan kateter aja nggak apa-apa, tapi kalau kateternya misalkan ada obatnya masuk ke kandung kemihnya, itu kalau menurut Al-Imam Al-Ghazali batal. Wa ma yasilu bi ghairi qasdin min ghubarit tariq, tanpa disengaja debu jalanan enggak batal. Kalau enggak sengaja, tapi kalau sengaja batal. Ada begini, jalan, naik motor, mulut. Itu kalau itu sengaja namanya, kalau nggak sengaja nggak batal. Audzubabah tasbiku ila jawfihi, mulut kan bau tuh, lalat masuk, tidur, lalat masuk sampai ke mulut, batal nggak? Kata Imam Ghazali nggak batal. Audzubabah tasbiku ila jawfihi, aw ma yasbiqu ila jawfi fil madmadah. Begitu juga ketika kita berkumur-kumur. Ada yang tertelan, ingat tertelan nggak sengaja ya. Ketelan nggak batal. Ketelan. Tapi lihat, fala yaftur illa idza balagha fil madmadah, kecuali kalau kita berkumurnya berlebihan. Sunnahnya berapa kali? 3. Kita sunnah, kita nyatanya tertelan nggak batal. Udah 3 kali masih aja kumur-kumur, 4 kali, 5 kali. Wah itu kalau tertelan batal. Kalau nggak tertelan sih nggak apa-apa. Ini nggak? Misalnya di mulut, di gigi, sejak kecil, terus kalau di sholat dia keluar, kita membakar. Enggak boleh. Sesuatu yang nyangkut di sela-sela gigi kita, apalagi makan misalkan daging, ayam, nyangkut. Begitu kita lagi sembahyang, keluar tuh, harus dikeluarkan. Nggak apa-apa.
Dan kita berludah itu tidak membatalkan puasa sholat kita. Misalnya ada kita begitu, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya kalau ditelan, udah dicobain dulu, wah enak nih daging, ditelan ya batal. Kalau ditelan ya batal, kalau nggak ditelan nggak batal. Ya, nah itu. Fayabtur li'anna muqassirun. Fa'amma dzikra fa'arna al-itrad anin nasi. Kalau yang lupa-lupa enggak batal. Man akala amidan fi tarafai. Nah, ini lagi. Makan sengaja di penghujung siang. Hati-hati. Maksudnya penghujung siang kalau puasa itu kan min tulu'il fajar ila ghurubis syams. Hati-hati. Biasanya kita kalau udah mau buka tuh udah siap tuh. Belum berdua udah makan. Nyatanya handphone bunyi. Antum udah makan itu, amdan sengaja batal. Kalau sengaja batal. Man akala amidan di penghujung hari, boleh di awalnya atau di akhirnya itu. Summa zahara annahu akala naharon, ternyata masih siang. Fa alaihil qada, dia harus mengqada. Kalau begitu dia harus mengqada. Nanti ini banyak nih dia al-imsaku anil jima nih. Ini Imam Ghazali menarik juga nih ngomongin tentang jima. Memeluk istri kita nggak batal. Memeluk istri nggak batal. Yang batal itu sampai al-inzal, mengeluarkan air mani. Kalau kita melakukan hubungan intimnya di malam hari, datang waktu subuh belum mandi, silakan puasa. Karena puasa itu, mandi itu bukan untuk puasa, mandi itu untuk sholat. Mohon maaf, antum siang tidur ngimpi, jam 1 ngimpi, bangun, habis itu antum lagi ngechat aja dulu sampai berapa, sampai asar ngechat, nanti 2 jam setengah antum belum mandi itu ngechat aja, itu datang Allahu Akbar, antum ke kamar mandi, antum mandi. Sah nggak puasa kita? Sah. Lagi di sini nanti ini ada Imam Ghazali misalkan begini, melakukan hubungan intim. Begitu melakukan ini, wa intala wa huwa mukhalitun ahlahu, udah terbit fajar, dia masih menggauli istrinya. Lagi menggauli istrinya, dikirain masih malam, tahu-tahu udah terbit fajar. Allahu Akbar, langsung nazar. Astagfirullahaladzim. Nazak langsung artinya dicabut. Astagfirullahaladzim. Bininya didorong. Fanazak. Sah nggak puasanya? Sah. Begitu nazak, mohon maaf, kan udah di ujung tuh. Begitu nazak, keluar air maninya. Batal nggak? Nggak batal puasanya. Karena dia udah keluar. Tapi ininya kan udah ada di ujung. Begitu dikeluarin juga ya muncrat juga, tapi nggak batal. Karena dia tadi begitu dia tahu, datang waktu itu nazar. Tapi kalau kata Imam Al-Ghazali, fa'in sobar, dia sabar aja. Allahu Akbar, dia diemin aja. Sabar. Kalau sabar fasad, batal. Waladimahul kafarah, maka dia harus membayar kafarah. Kalau kafarah itu bukan cuma hari itu nggak puasa, bukan cuma membayar 1 hari, tapi dia harus membayar. Kalau sekarang kan udah nggak ada budak, maka dia harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ya. Ada 3. Ya, silakan. Mumpung lagi berpuasa. Surah Al-Baqarah ayat 183 itu yang tren dari dulu sekarang sampai nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam ataupun artinya paman kana minkum maridun aw ala safarin ila akhir. Ayat 184 paman kana minkum marid, barang siapa yang sakit atau bepergian, nah itu dikasih dalam bahasa agama dikasih kemudahan. Kalau sakit atau kesakitan apa,
kalau berpergian misalnya ke kali Irian, di sana kan marami maghrib, kita naik kapal, duduk asik tinggal baca-baca apa, pikir apa, tahu-tahu kita kalau suruh ruksok bahasa apa? Maksudnya ruksok Keringanan. ruksok kan dikasih keringanan. Allah udah kasih keringanan, kita nggak ambil karena kita nggak merasa berat. Kenapa kita ambil? Biar aja puasa, ntar maghrib. Itu kalau kita nggak ambil, katanya kita durhaka pada Allah. Kan Allah yang nyuruh, kenapa durhaka? Ya sebab puasa lebih baik. Wa anta subuh khairul lakum in kuntum ta'lamun. Puasa lebih baik kalau kamu tahu. Jadi kita nggak ambil aja rukshonya. Kira-kira boleh nggak kita melanggar? Bismillahirrahmanirrahim. Pertama tentang sakit. Ya. Sakit nih. Kenapa kagak puasa? Sakit. Apaan kaki gua sakit? Lah kaki sakit kagak puasa. Nggak ada hubungannya kaki ya puasa. Jadi sakit yang bagaimana yang seseorang itu boleh tidak berpuasa. Sakit yang seseorang itu boleh tidak berpuasa. Sakit satu, kalau dia tetap berpuasa dia bisa celaka. Contoh konsul. Jadi kita kalau sakit mau nggak puasa, tanya dulu sama dokter, lo ngapa nggak puasa? Gue lagi sakit apa? Jerawat. Lah apa hubungannya jerawat sama? Nggak bisa. Jadi konsultasi dulu sama dokter. Misalkan mah akut, bapak nggak boleh puasa nih. Kalau puasa bapak bahaya nih. Keluar dari situ, antum ngomong begini, dokter lu percaya, gue puasa mati juga gue di jalan Allah. Tahu-tahu antum puasa dan benar-benar antum celaka, antum meninggal dalam maksiat ya, nggak boleh gitu. Karena kita suruh fas'alu ahla dzikri. Kata dokter bapak jangan puasa. Dia ngerti. Kalau apa-apa urusan dia dengan Allah. Antum memaksakan puasa, lalu antum mati, antum meninggal dalam maksiat, meskipun antum lagi puasa. Nah satu. Jadi penyakit yang kalau kita puasa bisa celaka. Yang kedua ta'akhur syifa. Kalau kita sakit, sembuhnya semakin lama, nggak sembuh-sembuh. Nah itu boleh kita nggak puasa. Yang ketiga ziyadatul marad. Kalau kita puasa malah bertambah parah penyakitnya, maka dalam hal ini silahkan kita tidak berpuasa. Ini karena penyakitnya seperti itu. Kedua, safar. Ini juga kesalahan kita yang pada umum. Kemarin sudah saya di Ustaz Muhyiddin itu ngomong. Ini orang mau pulang kampung jam 7 bisnya lagi nungguin, udah ngerokok dia di depan rumahnya, ngomong ngopi. Lu kok gak puasa? Gua mau pulang kampung. Nggak boleh. Jadi kalau boleh yang namanya rukhsatus safar itu dia meninggalkan kampung Pedurenan, dia tinggal di sini nih. Sekarang dia mungkin dia mau pulang ke kampung halamannya, boleh dia ambil rukhsah keringanan tidak puasa kalau meninggalkan kampung Pedurenan sebelum subuh. Sampai misalkan di kampung rambutan subuh dia minum boleh karena udah meninggalkan ini. Tapi kalau masih di sini nggak boleh. Itu. Nah, makin kesana itu makin cepat waktunya. Kita lagi puasa nih. Kalau menurut jam kita nih di Jakarta jam 5 belum buka. Tapi waktu Indonesia bagian timur itu sudah buka. Kita sampai di sana udah waktu berbuka. Buka nggak? Buka kita. Ikut waktu setempat. Ikut waktu sana. Begitu sebaliknya. Nah, tadi sini udah jam 6. Ke waktu Indonesia bagian apa nih? Aceh. Belum buka di sana. Jam 7 nih. Belum buka. Antum harus ikut waktu setempat. Kecuali yang memang terlalu ekstrim. Kalau yang terlalu ekstrim itu kita boleh mengacunya ke Mekah atau ke Madinah. Contohnya di Kutub. Di Kutub itu siangnya cuma sebentar. Katanya di Denmark itu kalau udah musim panas puasa bisa sampai 20 jam. Puasa, iya siangnya bisa sampai 20 jam. Lah, bagaimana kita puasa ini?
Kalau yang nggak normal begitu kita boleh ikut patokannya Makkah Al-Mukarramah, Madinah Al-Munawwarah. Makkah jam berapa? Madinah jam berapa? Itu atau negara tetangga yang normal. Ini untuk musafir. Itu jangan sembarangan kita untuk menjadi musafir. Nah, kemudian boleh mana lebih bagus puasa dengan tidak berpuasa bagi musafir? Al-Quran yang bilang wa antasumu khairun lakum. Puasa lebih bagus. Puasa lebih bagus meskipun rukhsah ini diafatullah, jamuan Allah. Rukhsah ini jamuan Allah katanya. Faqbal diyafatahu. Terima dong jamuannya. Tapi kalau untuk berpuasa, Allah yang bilang sendiri, kalau kamu puasa wa antasumu khairun lakum. Tapi selain puasa, antum ambil rukhsah lebih bagus. Salatnya dijama', salatnya diqadha, ambil. Tapi kalau yang berpuasa jauh lebih bagus. Puasa, ambil rukhsah, macet, antum pengantin baru mampir siang-siang melakukan hubungan suami istri, kena kafarat enggak? Enggak. Ngerti ya? Antum pulang kampung macet, di tengah jalan antum ambil rukhsah enggak puasa, lalu karena pengantin baru dia mampir di hotel, dia main siang-siang, boleh karena dia udah nggak puasa ketika itu, nggak puasa. Cuma kata para ulama, hormati bulan yang mulia Ramadan, cuma nggak berdosa dia. Kalau orang yang udah tua, batas ketuaannya katanya nggak puasa, itu bayar fidyah. Itu bagaimana itu bayar fidyah? Kan orang tua ini batas ketuaan umurnya kan kita nggak tahu. Misalkan tua ada orang tua yang masih kuat di sana, gimana itu? Yang tahu kuat atau tidak kuat ya orang yang menjalani. Usianya udah lanjut, mohon maaf, udah pikun. Semalam mau sahur sama-sama sama anaknya. Jam 7 gue belum sahur. Itu orang udah pikun tuh, nggak puasa pun nggak apa-apa dia. Bayarin fidyahnya setiap hari 1 mud. 1 mud itu nggak sampai 1 liter, cuma 4/5 liter. 1 liter kurang. Kepada siapa bayarnya? Kepada siapa? Fafidiyatun ta'amu miskin, orang miskin. Kita boleh membayarnya 1 orang aja. Kita tahu si fulan itu orang nggak mampu. Di sini bapak gue udah nggak puasa. Tiap sore lu datang ke sini. Ngambil apa? Fidyah tiap hari. Fidyahnya berupa makanan, beras 4/5 liter. Kurang nggak boleh, lebih boleh. Ini berasnya. Tapi lu mau makan beras doang, nih gua kasih duit setiap hari 10.000 buat beli lauknya, boleh? Boleh, lebih bagus. Kurang jangan, lebih boleh. Kalau orang yang sudah nggak mampu berpuasa. Tapi kalau masih mampu dia harus puasa. Jadi yang tahu kita ini udah lemah karena orang lanjut usianya ya kita. Biasanya anak-anaknya, orang terdekatnya itu tahu, bapak gue udah gak kuat nih. Jangan dipaksakan kalau yang begitu, gitu ya. Insya Allah kita lanjut, ini masih panjang bahasannya. Senain, ini baru yang zahir, belum yang batin nanti. Yang zahir aja banyak memang. Ghazali kadang berbeda dengan yang lain-lain. Kita tutup dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.